Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngasih tahu ke kalian kalau ada sebuah teori yang menarik dan kemungkinan benar. Teorinya berkata kalau misalkan para kru Joy Boy yang mirip dengan kru Mugiwara. Gimana maksudnya, Min? Tonton video ini sampai habis biar kalian nggak salah paham. Kelompok bajak laut topi jerami merupakan salah satu kru bajak laut terkuat di lautan saat ini yang kemungkinan mirip dengan kru Joy Boy dahulu. Kelompok topi jerami merupakan salah satu kelompok bajak laut yang sangat diperhitungkan saat ini. Mereka merupakan kelompok bajak laut yang banyak melakukan hal luar biasa, mulai dari menantang pemerintah dunia hingga menyusup ke Impel Down. Yang menarik, ada sebuah spekulasi yang menunjukkan jika kru topi jerami mirip dengan kru dari Joy Boy dahulu. Sosok Joy Boy masih jadi misteri di dunia One Piece saat ini. Sejak namanya pertama kali muncul dalam tulisan di Poneglyph, banyak yang penasaran dengan siapa sebenarnya Joy Boy. Yang menarik adalah reinkarnasi dari Joy Boy saat ini sudah bangkit. Sosok reinkarnasi Joy Boy baru tersebut tidak lain adalah Monkey D. Luffy, protagonis utama dari series One Piece. Awalnya memang diduga adalah reinkarnasi baru Joy Boy. Namun, kemudian Oda Sensei sendiri yang mengonfirmasi hal tersebut di Arch Wano. Sebagai sosok penting pada 800 tahun yang lalu, Joy Boy memiliki beberapa nakama yang membantunya dalam berbagai hal di dunia One Piece. Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang muncul dalam ceritanya, yang terungkap merupakan nakama dari Joy Boy. Yang pertama adalah Poseidon. Poseidon merupakan salah satu dari 3 senjata kuno, berbeda dengan Pluton yang merupakan senjata kuno berbentuk kapal. Poseidon merupakan makhluk hidup dalam hal ini adalah seorang putri duyung. Poseidon adalah salah satu nakama dari Joy Boy di dunia One Piece. Hal ini berdasarkan petunjuk yang ada di Arch Manusia Ikan. Robin membaca poneglyph yang berisi permintaan maaf dari Joy Boy. Dalam poneglyph tersebut, Joy Boy meminta maaf kepada Poseidon dan juga penduduk manusia ikan lainnya karena tidak bisa memenuhi janjinya. Nakama selanjutnya adalah Zunisha. Dalam Art Zou terungkap jika Zunisha adalah gajah raksasa yang tingginya mencapai ratusan meter. Dia nampak selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengarungi seluruh lautan. Hal ini karena Zunisha mendapatkan hukuman untuk mengelilingi lautan di Grand Line seumur hidupnya. Hukuman tersebut dia terima akibat kesalahan yang sampai saat ini masih belum terungkap. Zunisha jadi karakter yang terkonfirmasi sebagai sahabat dari Joy Boy ketika dia datang ke Wano dan mendengar suara genderang kebebasan. Dan yang paling baru adalah Iron Giant atau robot kuno raksasa. Dalam Arch Egghead, terungkap jika Iron Giant sempat menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu sebelum kehilangan sumber tenaga. Dan di chapter 1111 kemarin, dia kembali bangkit sambil meminta maaf kepada Joy Boy. Selain beberapa nama yang tadi Mimin sebutkan, diketahui Joy Boy juga memiliki beberapa nakama lainnya yang jadi sekutunya. Misalnya, yang pertama adalah klan Kozuki. Mereka adalah klan yang terpandang di wilayah Wano yang sekarang jadi klan penguasa. Dan sudah sejak lama juga klan Kozuki menjadi pemimpin di negara tersebut. Wano sendiri merupakan negara yang tertutup dan tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun, ada alasan mengapa mereka memutuskan untuk menutup perbatasan wilayah negara Wano. Dalam kilas balik Kozuki Oden, terungkap jika klan Kozuki sudah menutup perbatasan Wano sejak ratusan tahun yang lalu. Dan alasan terbesar mengapa mereka kemudian melakukan hal tersebut adalah untuk persiapan menyambut Joy Boy yang baru. Oden sempat berusaha untuk membuka kembali perbatasan, tapi dia menggagalkannya. Nakama Joy Boy lainnya adalah klan Nefertari. Meskipun belum ada konfirmasi mengenai hal ini, namun berbagai pendapat dari para fans menyatakan jika keluarga Nefertari kemungkinan adalah nakama dari Joy Boy. Petunjuk dari hal ini pun muncul di chapter 1084 ketika terungkap jika nenek moyang keluarga Nefertari, yaitu Lily, hidup di 800 tahun yang lalu. Dia menghilang tanpa jejak. Namun, para fans menduga Im bertanggung jawab atas hilangnya Lily. Yang menarik adalah Im menaruh dendam terhadap Lily karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan para fans juga banyak berspekulasi jika hal ini ada kaitannya dengan kemungkinan Lily bekerja sama dengan Joy Boy.
Hal ini sendiri kemudian tercermin bagaimana Vivi kemudian menjadi nakama dari Luffy, yang saat ini sudah terungkap merupakan reinkarnasi Joy Boy yang baru. Dan kapal Noah yang tenggelam dan ada di pulau manusia ikan dianggap sebagai kapal dan alat transportasi yang Joy Boy gunakan dahulu. Namun, kemudian Joy Boy memutuskan untuk memberikan kapal miliknya tersebut agar para penduduk manusia ikan bisa pergi ke daratan. Sayangnya, misi tersebut kemudian gagal, yang mana membuat Noah akhirnya tenggelam di pulau manusia ikan. Dari penjelasan yang tadi, muncul sebuah spekulasi atau teori yang menarik yang menyebutkan jika kemungkinan ada kemiripan antara kru Joy Boy dan kru topi jerami saat ini. Kru topi jerami sendiri saat ini menjadi salah satu yang terkuat berkat para kru mereka, seperti Sanji, Zoro, dan juga Jinbei. Mereka terbukti memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang membuat kru topi jerami menjadi kelompok bajak laut yang diperhitungkan. Namun, dalam teorinya dijelaskan jika ada kemiripan antara kru Joy Boy dan kru topi jerami. Yang pertama adalah Noah, di mana kapal luar biasa tersebut dianggap mirip dengan Thousand Sunny secara fitur dan desain. Memang kedua kapal ini sangat kontras, di mana Sunny jauh lebih modern. Di sisi lain, Sunny juga dianggap mirip Pluton karena persenjataan yang luar biasa. Meskipun begitu, bagaimana Sunny memiliki arti yang jauh lebih besar dan peranan penting dalam petualangan Luffy, dan semua orang yang dia tolong rasanya memang wajar jika Sunny mirip dengan Noah. Kemudian, sosok Poseidon dianggap mirip dengan Jinbei. Poseidon merupakan salah satu senjata kuno yang mana Luffy sendiri memang menjadi rekannya saat ini, tetapi Poseidon diyakini adalah putri Shirahoshi yang sekarang menjadi nakama atau dianggap teman oleh Luffy dan kru Mugiwara lainnya. Dalam konteks ini, sang putri duyung dan Jinbei dianggap mirip karena kemungkinan mereka sama-sama dari pulau manusia ikan. Mereka sama-sama menjadi perwakilan hubungan baik antara manusia dan juga manusia ikan. Yang selanjutnya adalah Zunisha yang dianggap mirip dengan Chopper. Hal ini juga dirasa memang masuk akal melihat potensi dari Chopper itu sendiri. Sebenarnya, sejak lama Chopper jadi kru topi jerami yang underrated karena desain karakternya yang lucu. Chopper seringkali dikesampingkan dan jadi karakter yang tidak banyak terlibat peristiwa apapun. Oda Sensei hanya menghadirkan Chopper ketika memang ada momen yang berkaitan dengan medis. Padahal potensi dari Chopper sebenarnya sangatlah besar. Dia berhasil menahan Queen di Onigashima. Kemungkinan pada masa yang akan datang kita akan melihat bagaimana potensi sesungguhnya dari Chopper dan potensi dahsyat dari Chopper, khususnya dari buah iblis Zoan miliknya, bisa menghadirkan efek luar biasa seperti halnya Zunisha. Terakhir adalah Iron Giant yang dianggap mirip dengan Franky. Dan kembali, melihat perbandingan kedua karakter ini rasanya memang masuk akal jika keduanya mirip. Iron Giant dan Franky sama-sama merupakan makhluk cyberkinetik. Keduanya juga sama-sama memiliki satu sumber tenaga atau sumber kekuatan yang menggerakkan keduanya. Jika Iron Giant kemungkinan adalah suara drum kebebasan dari Nika, maka sumber kekuatan dari Franky tidak lain adalah Cola. Iron Giant mungkin tidak memiliki banyak senjata seperti Franky, namun daya tahan keduanya sama. Jadi, melihat bagaimana Luffy sekarang adalah sosok Joy Boy baru, teori mengenai kru topi jerami kemungkinan memiliki kemiripan dengan kru Joy Boy dahulu rasanya memang tidak berlebihan. Oda Sensei sering menghadirkan berbagai paralel atau kesamaan, yang mana dari beberapa hal yang ada dan sudah terungkap dalam ceritanya, kru topi jerami ataupun kru Joy Boy dahulu dianggap memiliki banyak kemiripan. Gimana tanggapan kalian mengenai teori yang tadi Mimin sudah jelaskan? Apakah kalian setuju atau ada teori tambahan yang berkaitan dengan teori yang sudah Mimin jelaskan? Boleh kalian tambahin di kolom komentar. Menurut Mimin, terkadang dalam sebuah teori itu ada yang tidak masuk akal dan ada yang masuk akal. Tetapi itu adalah teori. Dan teori-teori tidak masuk akal pun itulah yang membuat One Piece sangat populer sekarang. Meskipun banyak ditentang oleh para fans lainnya. Karena kebanyakan teori itu sangat-sangat tidak masuk akal. Apalagi di sini teori mengenai Joy Boy. Joy Boy itu masih minim informasi atau belum pernah dibocorkan informasi mengenai Joy Boy oleh Oda Sensei sendiri.
Dan untuk kalian para fans yang suka berteori, itu bebas-bebas saja, itu hak kalian. Tapi kalian juga harus siap kalau misalkan teori kalian itu dianggap tidak masuk akal. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.